Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali musim durian. Kalau dikolak sedap sekali. Jawab salam macam kurang kedengaran. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa Maha Rahman Rahim, memberikan kita nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir dalam majelis ta'lim, majelis ilmu ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal soleh kita, insyaallah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam serta salam senantiasa kita untukkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah yang telah mendakwahkan din Islam, Rasulullah yang telah mengorbankan segalanya, Rasulullah yang teramat mencintai kita semua, Rasulullah yang ketika kita belum ada dan belum lahir, Rasulullah sangat rindu kepada kita. Semoga kita benar-benar rindu kepada Rasulullah dan senantiasa bersalawat kepada sang Rasul yang mulia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia, bersungguh-sungguh mengamalkan ajaran dibawa oleh baginda yang mulia. Semoga kita mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, kira-kira sampai jam berapa, Bu? Sebelum asar. Berarti dekat maghrib ya. Sebelum asar, sejam lebih ya. Kalau kita ditanya apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Apanya yang sehat? Fisiknya sehat, alhamdulillah. Yang kedua apanya yang sehat? Dompetnya sehat? Alhamdulillah. Tak perlu dicek. Ada yang biru, ada yang merah, enak. Yang ketiga hatinya sehat? Enggak ada yang iri hati, sakit hati. Yang keempat imannya sehat? Nah, ini yang penting. Dan yang kelima keluarganya sehat? Orang nesu, orang tukaran, ya. Nah, itulah yang namanya 4 sehat, 5 sempurna. Ibu-ibu yang berbahagia, jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Dan yang kedua mohon maaf, mungkin biasa yasinan, wirid, ini diisi dengan tausiah, Bu ya. Kita bisa sampai ke surau sini, Bu. Ya. Kira-kira ada berapa hal yang kita lakukan? Kira-kira apa tekan surau ke ujung-ujung? Atau tiba-tiba sampai surau? Kira-kira berapa hal yang kita lakukan? Orang reti. Berapa, Bu? Yang pertama nih niat. Walaupun tak diucapkan ya. Dari nanti Jumat mau ada wirid di surau. Kan niat, Bu ya. Yang kedua ada usaha, ya. Mau pergi mandi dulu, pakai baju dulu. Cuma niat, tak ada usaha, kira-kira sampai. Agar perlu wirid lah, tapi turun. Akan sampai kiamat bukan sampai. Yang ketiga ada izin Allah. Niat ada, usaha ada, kalau tak ada izin Allah tak sama 3 hal inilah. Jadi niat ada, usaha ada, izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa sampai di musola ini. Ya. Jadi tidak tiba-tiba. Jadi usaha ada, niat tak ada, ya Bu. Bisa-bisa tak sampai. Ya kan? Mau pergi ke surau, mampir tempat tetangga dulu, buat terus, ya kan? Saking enaknya sambung menyambung, enggak nganggu cerita dari A sampai Z. Sekali siap,
baru kelingan mau ke surau, bisa asar, orang udah pulang. Itu kalau niatnya tidak ada, maka harus niat, harus usaha, dan usaha itu harus sungguh-sungguh, ya. Maka kita berdoa kepada Allah. Jadi ada tujuannya, niatnya tujuannya ke surau, Ibu ya. Maka pertanyaan saya, hidup kita itu tujuannya kemana? Hidup kita itu tujuannya apa? Tujuannya apa, Bu? Pak Bu, sana? Gimana? Iya, meningkatkan ibadah. Ada yang lain jawaban? Ibu-ibu yang lain? Nambah ilmu. Ada yang lain? Atau ada nak jawab? Saya buat tujuan hidup saya itu kalau bisa dapat gelang banyak, kalung banyak. Ya? Muamalah. Tujuan hidup kita, Ibu, itu sebenarnya udah kita ucapkan tiap hari. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ada yang nama hasanah? Bukan hasanah itu tujuannya, ya. Apa artinya? Ya Allah, berikan kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhir. Wa qina azab. Apa artinya? Jauhkan kami dari siksa neraka. Itu tujuan, ya. Kalau hakikat hidup kata Bu Zainah tadi betul, beribadah lebih terperinci itu. Nah, itu tujuan. Yang banyak terjadi yang kalau kita sayangkan tujuan sudah ada tapi tak punya usaha. Ya, Bu ya. Banyak doa-doa kita, Bu, ya. Doanya udah benar, usahanya tak ada. Ngundang orang, ya Bu ya, apa ke rumah nanti udah maghrib doa selamat. Ya. Sampai orang kita pengen selamat, sampai orang Jawa itu banyak namanya selamat, wah selamat almarhum. Kakak saya yang paling tua juga selamat namanya. Saking pengennya selamat. Ada tak orang Melayu namanya selamat? Ada, Bu? Ada. Biasanya orang Jawa tuh ya. Jadi ada juga. Artinya semua orang pengen selamat. Apa doa selamat yang pertama? Allahumma inna nas'aluka salamatan. Ya Allah, selamatkanlah agamaku. Tapi dia tidak memahami agama, tidak menjalankan agama, yang minta doa selamat tak pernah sholat. Kira-kira selamat tak? Tidak tak selamat. Niat yang ada, usahanya tidak. Ini masalah besar. Apalagi kalau doa selamat, ingkung udah di depan. Aminnya kuat, tahapan dibaca. Amin, amin, ya. Ayamnya besar. Nah, jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita inginkan harus dengan usaha, ya. Anak-anak kita mau lulus, mau wisuda, mau skripsi, apa? Harus kuliah. Kalau dulu KKN, sekarang apa? Apa namanya? Lain ya. KKN juga. Iya. Beda lain. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimahullah, kita dalam urusan dunia saja, ya, mau lulus pekerjaan, masuk CPNS, mau lulus P3K, suruh ngurus ini, urus semuanya, ya. Siap syarat-syaratnya lulus, pakai orang dalam, biar lulus. Ya. Itu mau masuk ke masa mau masuk neraka, mau masuk surga saja tak serius, ya. Pengen ke surga tapi sholat males, ada tuh. Ya masuk akal. Maunya wakina azabannar, ya Allah lindungi kami, ya, dari neraka, tapi sholat cik males.
surau agar subuh sepi. Di surau tempat lain, mudah-mudahan surau kita tidak jauh beda Bu ya. Tangi cik males, tapi ya pengennya ya atina fid dunya hasa wa fil akhirati hasanah, bahagia dunia, keselamatan akhirat, jauh dari neraka. Maka kita Ibu harus bersungguh-sungguh. Ya, karena apa? Panggilan azan itu panggilan Allah, perintah sholat. Ibu-ibu jangan ditunda-tunda. Karena apa? Karena sebaik-baik sholat itu di awal waktu. Jadi jangan pula mau sholat zuhur, udah masuk asar belum? Apa tanya? Mau sholat zuhur? Mau sholat zuhur tanya waktu asar. Udah maghrib belum? Mau apa Bu? Mau sholat asar. Nah, itu kan salah ya. Karena sebaik-baik sholat ibadah itu awal waktu, nunggu. Itu udah azan, selesai azan, ibu-ibu sholat di rumah. Tapi Pak Bil, Bapak era gelem. Nah, itu tugas ibu, ya. Tugas kita mengingatkan. Maka banyak sekali, maka itulah ibu rahimahullah apa yang kita baca. Orang-orang beriman itu berdoa kepada Allah itu khauban wa tama'a, berharap dan takut. Orang berdoa itu, maka idealnya seharusnya ketika orang berdoa itu harus tahu arti. Ya. Ini kan banyak orang berdoa tak tahu arti, pakai amin, apalagi doa terawih itu kalau tempat kita. Tapi kalau daerah ke sana itu aminnya itu kuat, yang dibaca tak kedengaran. Nah, itu di Bantan Air itu sama gitu. Daerah sana, karena saya sampai Bantan Air, Batu Meranti Belah, sampai Papal pernah saya sih, bahkan sholatnya super kilat, sholat terawihnya. Itu malaikat mau catat pun bingung, mau dicatat kayak gini, tak dicatat kasihan. Ya, maka itulah ibadah itu perlunya ilmu. Nah, jadi gimana? Apakah doa itu harus bahasa Arab? Tidak, doa itu syarat doa itu hanya auzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulil. Puji Allah dan salawat, terserah sesudahnya itu bahasa Indonesia kah, bahasa apa yang kita tahu. Bahasa yang membuat kita tambah khusyuk berdoa. Kalau doa itu dari hadis, nah minimal apa yang umum seperti tadi, itu harus kita tahu artinya Bu ya. Seperti doa apa? Rabbana zolamna anfusana, ya Allah, zolamna apa? Kami telah menganiaya diri kami. Ya, ini doa yang paling tua, doa Nabi Adam. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika tidak Engkau kasih sayangi kami dan tidak ampuni kami termasuk orang-orang zalim. Jadi benar-benar doa itu masuk dalam hati. Jangan sampai doa kita cuma lisan, tak masuk, berhenti di tenggorokan, tanpa diamalkan dalam perilaku kita. Maka doa-doa kita minta selamat ya. Selamatan fidini, Allah selamatkan agamaku. Apalagi wa afiatan fil jasad, beri aku kesehatan, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmuku. Maka rajinlah ke majelis ilmu. Minimal kita punya HP, nah bukalah video-video ceramah, kata-kata nasihat. Kalau mau nonton Bapak ada. Nah, Ibu buka YouTube, nama saya keluar Bu. Tapi ya nanti pulang buka. So ada. Berapa ceramah saya ya. Memang belum viral Bu, cuma viral di mana? Di Camikung, di apa namanya? Dusun kita Bu ya. Jadi Ibu rahimakumullah, jadi tujuan kita hidupnya jelas, kita minta keselamatan, minta kebahagiaan dan minta masuk surga, wakina azaban, terlindung dari neraka. Harus serius, harus sungguh-sungguh. Kita kalau baca kehidupan para sahabat, ya, seorang sahabat baru masuk Islam, dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Apakah orang yang mati syahid itu balasannya surga? Kata Rasulullah, ya. Orang yang mati syahid balasannya surga. Maka apa dilakukan oleh sahabat itu, Bu? Sahabat ini berdoa, ya Allah, kenakanlah panah musuh itu ke muka saya. Itu. Jadi dalam peperangan berkecamuk, maka sahabat tadi benar-benar ya dia doanya dikabulkan Allah, panahnya itu pas mengenai muka panah musuh itu. Nah, itu bersungguh-sungguh kita ingin masuk surga, ingin masuk surga, sholat di Senin Kemis, Ibu ya. Tapi Pak, saya dengar katanya kalau orang Islam dijamin masuk surga. Ada dengar, Bu? Hah? Ada dengar? Ada ya? Nah, maka Ibu rahimakumullah, hadisnya itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi ada syarat, Bu. Syarat syahadat itu diterima dan ada syarat syahadat itu tertolak. Salat saja, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Paman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa mendirikan salat berarti dia menegakkan agama. Paman tarokaha faqad hadamadin. Barang siapa meninggalkan salat berarti dia merobohkan agama. Jadi jangan dalam memahami agama itu satu hadis saja. Nah, kemudian mantara ke sholat muta'ammidan faqad kafara jaran. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, kata Rasul, itu kafir. Nah, itu. Walaupun beda pendapat ulama tentang kafir. Nah, tapi begitulah. Maka kunci kita ingin masuk surga, kunci yang pertama jangan sampai kita tinggalkan sholat. Karena apa? Yang awal ma yusabil abdu yaumal qiyamah sholat. Jadi kayak apapun kita, baiknya kita, kalau sholat kita tidak dijaga, sholat kita banyak kita tinggalkan, itu kita sangat khawatir. Kita khawatir apa? Kita khawatir tidak selamat, tidak bahagia dunia akhir. Maka kita sudah punya niat, sudah punya tujuan, harus bersungguh-sungguh, ya. Bersungguh-sungguh jaga sholat, bersungguh-sungguh jaga puasa, bersungguh-sungguh menjaga aurat, bersungguh-sungguh jaga telinga, sungguh-sungguh jaga mata, sungguh-sungguh jaga mulut. Mulut apa? Mulut kita bersungguh-sungguh menjaga hati. Sampai ada lagu jagalah hati. Karena perbuatan kita, ucapan kita, segala tingkah laku kita sumbernya hati. Maka menjaga hati, nanti mudah-mudahan pertemuan lain ada 5 cara. Ada 5 cara hati harus dibersihkan, harus dilapangkan, harus dilembutkan, harus ditajamkan dan lain-lain. Maka Ibu rahimakumullah, ini maka di tahun baru Hijriah ini kita sudah berada di 1448 Hijrah. Bagaimana Rasulullah SAW, Ibu ya, mendakwahkan Islam, ya. Mendakwahkan agama ini yang kita cintai ini, mengorbankan segalanya Nabi, ya. Sampai-sampai ya rumah Nabi itu dikepung. Siapa yang ngepung? Oleh pemuda-pemuda Quraisy dengan pedang terhunus, ya. Tapi Jibril memberitahu, ya Rasul, ya Muhammad, gantikan tempat tidurmu oleh Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda. Kemudian kemana Nabi bersembunyi? Di gua Sur bersama Abu Bakar. Berapa hari? 3 hari. Ya. Perjuangan Nabi SAW. Padahal dari Mekah ke Madinah itu hampir 500 km, ya. Kalau pakai bis itu lebih kurang 4-5 jam. Kalau yang pernah umroh naik kereta cepat katanya lebih cepat. Nabi itu naik unta. Berapa hari sampai ke Madinah? Itu makan waktu belasan hari. Itu zaman dahulu. Itulah perjuangan Nabi yang panas, kesiang panasan, ya, malam kedinginan. Makhluk yang paling mulia, manusia yang paling
mulia memperjuangkan kita. Sehingga suatu hari Rasulullah SAW menangis. Ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau rindukan? Saya merindukan ikhwani, saudara-saudaraku. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Rasulullah menjawab, kalian adalah sahabatku, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku, tetapi mereka tidak pernah melihatku. Jadi kita ini ibu sudah sangat dirindukan Nabi. Kekhawatiran Nabi kepada kita agar kita di dunia hasanah, agar kita fil akhirati hasanah, agar kita waqina azabannar, agar kita bahagia dunia bahagia akhirat, agar kita terjauh dari neraka. Sampai Rasulullah ketika nyawanya dicabut, apa ditanya kepada Jibril, bagaimana keadaan umatku nanti? Padahal ya, Nabi ketika wafat, ketika rohnya dicabut, seluruh malaikat sudah menyambut rohnya, seluruh pintu surga sudah terbuka untuk Nabi. Tapi yang ditanya Nabi kepada Jibril adalah ummati kita, agar jangan kita sampai kita salah jalan. Tujuan kehidupan kita minta selamat dunia, selamat akhirat, dan waqina azabannar. Tapi Pak, nanti kalau menanggal kan ada kenduri, doa Yasin. Itu tidak jaminan. Yang menjamin itu may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang menentukan adalah amal kita. Maka di dalam dalam hadis itu jelaskan, Ibu rahimahullah, ya, orang-orang yang baik nanti di kuburan itu ditemani oleh makhluk yang paling baik. Maka mayat itu bertanya, siapa Anda? Maka orang itu, makhluk itu menjawab, saya adalah amalan kita itu menemani di kubur. Tapi orang jahat, tak pernah sholat, dengan tetangga kelahi, dengan saudara kelahi, kata-katanya tidak menjaga, mulutnya sering menyakiti orang lain, maka dia di kuburan akan ditemani makhluk yang paling menyeramkan. Itu sampai kiamat. Maka mayat bertanya, siapa kamu? Saya adalah amalan jahat. Maka alhamdulillah ibu-ibu, kita masih diberikan waktu oleh Allah, diberikan kesempatan. Kalau kita ditanya orang, Bu, berapa uangmu di rumah? Kira-kira tahu tak? Berapa duit yang kita simpan, kita tahu? Tahu? Berapa M? Yang jelas duit yang kita simpan kita tak tahu. Yang kita tidak tahu berapa umur yang masih Allah berikan itu. Berapa umur yang masih Allah berikan. Maka mari kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk niat kita tadi, bersungguh-sungguh menuju surga Allah dan bersungguh-sungguh melakukan apa diperintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa, dalam surat sudah Jumat sering diucapkan oleh imam, ya. Lantunan Iqtirab Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ahlan. Ya Allah, lastulil firdausi ahlan. Saya tidak pantas masuk surgamu ya Allah. Apa sambungnya, Bu? Ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa alan naril jahimi. Tapi saya juga tak sanggup masuk dalam neraka jahim. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, mara berikan kami taubat dan ampunkanlah segala dosa innaka ghafiruz dzambil azim, sesungguhnya Engkau mengampuni segala dosa. Maka apa yang kita baca harus minimal kita memahami, ya. Agar apa? Agar apa yang kita baca itu masuk dalam hati dan terwujud dalam perilaku perbuatan kita.
Sehingga kita benar-benar bersungguh-sungguh ya, niat kita, kemudian berusaha keras kita untuk meniti jalan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang di dunia hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau saya tak payah Pak, apa? Amin, insyaallah masuk surga karena ada orang dalam. Ada orang dalam. Kalau di dunia ialah pakai orang dalam. Kalau surga nanti Bu, di dalam surah dijelaskan, Bu, saking dasarnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, orang-orang kafir yang masuk dalam neraka, Bu. Itu apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir? Dia minta, ya Allah, gantikan anak-anak saya menggantikan saya, menebus. Orang kafir masuk neraka, ia pengen menebus siksa neraka itu dengan anak-anaknya. Tidak hanya cukup itu, dia ingin menebus dengan keluarganya. Tidak cukup itu, dia ingin menebus dengan famili-familinya. Tidak cukup itu, dia ingin menebus siksa neraka dengan seluruh manusia. Itulah saking pedihnya neraka. Maka Allah masih memberikan kesempatan dan waktu untuk melaksanakan tujuan hidup kita, dan mari kita betul-betul berusaha bersungguh-sungguh. Jadi jangan sampai kita tidak serius, tidak sungguh-sungguh, karena kita khawatir andaikan kita tidak melakukan sungguh-sungguh, sholat tidak sungguh-sungguh, puasa tidak sungguh-sungguh, menjaga lisan tidak sungguh-sungguh, menjaga mata, menjaga telinga tidak sungguh-sungguh, kita khawatir kita tidak termasuk orang yang di dunia hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga dengan kesungguhan kita, niat kita, sungguh-sungguh kita, dan doa yang kita ucapkan, Allah masukkan kita menjadi orang di dunia hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ibu rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu keadaan kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Al-Hadzinah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufina fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi istanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighar wa li jami'il mu'minina wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman, duhai yang Maha Pengampun, ampunkanlah segala dosa kami. Betapa banyak dosa-dosa telinga kami, dosa mata kami, dosa mulut kami, dosa hati kami, dosa perilaku dan perbuatan kami kepadamu ya Rabb. Ampunilah segala-galanya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah juga dosa orang tua kami yang telah membesarkan dan menyayangi kami ya Allah. Andaikan ada orang tua kami yang tidak bersama kami lagi ya Allah, ampunilah segala dosa mereka dan jadikan kubur mereka taman daripada turman surga-Mu ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum rawatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nira. Jangan Kau jadikan kuburan orang tua kami kuburan dari lorong daripada lorong neraka-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, duhai yang Maha mengetahui hati kami, keluarga kami dan anak-anak kami, bimbinglah keluarga kami ke jalan yang Kau ridha ya Allah. Andaikan ada di antara keluarga kami yang besar ruku dan sujud kepadamu, lembutkanlah hatinya, sadarkanlah hatinya, insafkanlah ia ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu kepadanya ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha tahu keadaan kami. Di hari ini banyak anak-anak kami yang tak mendengar segala ucapan kami, banyak anak-anak kami yang melawan kami. Andaikan itu karena kelemahan dan kekurangan kami, andainya itu karena kurangnya iman kami, andainya itu karena kurangnya ilmu kami ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan kekurangan kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu,
Lindungilah anak-anak kami. Jadikan anak kami anak-anak soleh-soleh. Jadikan anak kami anak-anak yang sentiasa rukuk dan sujud kepada-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbi ja'alna muqimas shalah min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Jadikan keluarga kami, anak-anak kami orang-orang yang menegakkan salat ya Rabb. Rabbana innaka taqabbal du'a ya Rabb. Sesungguhnya Engkau mendengar segala doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa tub 'alaina innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum